welcome to Rehat Sejenak. It's me Libra Akila, dan dari jam 2 sampai jam 3 waktu Indonesia bagian overthinking nanti, gue bakal nemenin kalian dengan lagu-lagu hits, dan pastinya gue siap untuk dengerin curhatan-curhatan kalian. Yup, today is going to be a little bit different karena hari ini gue sendirian, as you can see. Bukan sih, as you can hear. Karena nggak ada suara Chris di sini, ya kan? Karena Chris emang kebetulan lagi ada urusan keluarga nih, guys. Sebenarnya ya, ini bisa jadi pembahasan menarik nih, guys. Kita gimana kalau malam ini ngomongin work-life balance? Oke, guys, jadi langsung aja hit us up through DM di @rehatsejenakid_. Kalian bisa cerita apapun itu seputaran work-life balance. Alright, dan kalau kalian pengen dengerin full version dari kita, langsung aja ke Spotify, kalian cari Rehat Sejenak. You can find us there. And in the meantime, kita dengerin dulu lagu dari Anmesh Kamaleng dengan Senyumlah. Enjoy. Senyumlah, syukuri hidupmu. Tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah. Kalau ditanya setuju nggak sama pepatah yang bilang waktu itu adalah uang, gue pribadi jawabnya setuju. Karena menurut aku, semakin banyak waktu juga untuk kita menjadi produktif untuk menghasilkan uang. Jika gue punya waktu luang, apa yang paling gue ingin lakukan? Ke Bandung bareng keluarga gue. Pengen banget sih liburan karena beberapa waktu ini gue sibuk banget. Jadi gue pengen banget manfaatin waktu itu, kayak punya waktu dikit aja buat liburan. Aku pengen banget istirahat, pergi berlibur, merecharge energi supaya aku bisa kerja lagi, balik lagi buat cari uang. Hal apa yang paling membuat kamu takut kehilangan? Kalau gue belum bisa ngasih waktu terbaik gue buat orang-orang yang gue sayang. Karena lagi-lagi waktu itu nggak bisa dibeli, dan lo harus manfaatkan waktu-waktu lo bersama dengan orang yang tersayang. Sejujurnya aku takut banget kehilangan masa-masa sehat, karena kesehatan itu adalah hal yang paling utama. Karena kalau kita sakit, otomatis kita nggak bisa jadi produktif, nggak bisa bekerja, dan nggak bisa menghasilkan uang. Karena gue pernah kehilangan sebelumnya. Yang paling bikin takut ketika gue karena kehilangan adalah memori. Gue paling takut berpisah sama seseorang atau apapun itu adalah karena memorinya. Gue suka gue traumatik, dan memori itu masih stay walaupun orang itu udah gak ada. Dan yang bikin sakit kan memorinya sebenarnya, kayak gitu. Tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah. Alright, you're still at Rehat Sejenak bersama gue Libra Akila. Alright guys, tadi gue udah bacain DM kalian. Seru-seru banget, ada yang kocak, ada yang miris. Nah, tapi ada satu nih yang gue penasaran banget, gue pengen banget ajak ngobrol langsung. Oke, jadi langsung aja kita telepon. Hello. Hai, halo. Hai, dengan siapa nih? Halo, Kakak Libra. Halo. Ini dengan kakak Malam. siapa nih? Malam. Dengan, panggil aja Gia. Oke, Gia. How are you, Gia? I'm good right now. Kok belum tidur, Gia? Gak apa-apa kan jam overthinking ya katanya ya. Jam segini ya. Emang kamu lagi mikirin apa sih sekarang? Coba dong curhat sama kita. Mikirin apa ya? Lebih ke apa? Sekarang mungkin lagi capeknya kerja aja kali ya. Oke. Terus kayak kepikiran aja, teman-teman tuh pada bilang, gila lu tuh kerja mulu ya. Kayak kok kita jarang main ya sekarang. Ketriggernya cuma gara-gara itu doang sih. Kamu kerja di bidang apa sih kalau boleh tahu? Kreatif, ya lebih kreatif agency gitu sih. Oke. Oke, jadi kalau misalkan sekarang aku balik tanya nih, apa sih yang kamu cari? Udah ada jawabannya belum? Apa yang dicari? Aduh, banyak banget sih sebenarnya. Kalau goals and purpose, life goals itu pasti ada lah. Apa? Coba kita breakdown deh satu. Punya, pasti kan. Satu. Money. Iya sih. Ya Aku enggak? nggak butuh money, pasti money lah. Terus habis itu selain money ya pasti sih lebih ke apa ya? Kayak
kayak pengen apa ya, pengen achieve what I want aja sebenarnya. Oke. Mm-mm. Ambition. Ambition, ya kurang lebih kayak gitu sih. Nah, sekarang menurut kamu gimana? Kamu di kerjaan yang sekarang sudah bisa menuangkan atau mengekspresikan ambisi kamu kah? Atau sudah bisa mencapai ambisi kamu? Sepertinya sudah mulai, tapi memang ya tiap orang kan punya ambisi pasti beda-beda dan ya maksudnya banyaknya ambisi itu berbeda-beda lah pokoknya. Nah, gue tuh tipe yang emang apa ya, banyak sih sebenarnya ambisinya, goals hidup itu juga banyak banget gitu. Tapi ya belum semua lah pasti. Maksudnya ketika semua ketika semua sudah gue dapet ya gue pasti nggak akan kayak gini. Kita take it down a little, step back dulu ya. Tadi Step back, oke. aku pengen nanya dulu sama kamu nih. Tadi kan kamu sempat cerita tuh di DM. Apa sih sebenarnya titik baliknya yang akhirnya kamu ngerasa kayak okay, I think this might be a problem nih gitu, yang membuat kamu sadar gitu. Ketika apa nih? Apa yang membuat kamu sadar that there's a problem with my work-life balance? Lebih ke komplainan teman-teman aja sih kayaknya. Oke. Dan kamu ngerasa kamu stres nggak sih sebenarnya dengan your work ini? Sejujurnya kalau stres tuh mungkin relatif ya gini. Kalau aku sih menanggapinya tuh lebih kayak oke, kadang memang ada momen-momen stres yang dipengaruhi gara-gara pekerjaan gitu. Tapi maksudnya itu masih wajar banget dan tidak membebani sebenarnya. Oke, jadi menurut kamu ya stres mah biasa aja gitu ya? Iya, karena maksudnya siapa sih orang yang nggak stres gara-gara pekerjaan gitu loh. Dan, Oke. dan itu juga nggak melulu ada gitu loh, nggak selalu stres. Ada some momen memang oke, dituntutnya lebih, and then habis itu emang kejar-kejaran atau lagi keteteran atau kayak gimana gitu. Mungkin itu memang ada momen stres kayak gitu. Tapi kalau misalnya stres setiap hari gara-gara pekerjaan, aku rasa sih enggak sih. Enggak juga gitu ya. Oke, tapi kamu merasa pressure dari pekerjaan kamu ini tinggi nggak sih? Pressure pasti tinggi, tapi bukan berarti aku nggak bisa ngejar, nggak bisa ngerjain ya gitu loh. Iya, kamu pernah denger yang namanya kasus Kiroshi nggak? Kiroshi itu ini ya, Japanese ini ya. Ya, itu jadi kayak kasus di Jepang gitu. Ya, jadi Kiroshi ini sebenarnya kasus bunuh diri dari orang-orang Jepang yang karena pekerjaan, Bo. Serem banget ya. Asli, Wak. Maksudnya lebih gue sih mikirnya kayak gini. Wah, gokil. Segitunya ya mereka ternyata bagi mereka mungkin pekerjaan itu sangat diutamakan banget sama mereka, sampai-sampai mereka tuh mengabaikan kesehatan mereka, baik itu kesehatan fisik ataupun mental. Nah gitu, Bo. Jadi ini sih sebenarnya ekstrimnya dari cerita lo ya, tapi bisa jadi emang teman-teman lo itu juga khawatir karena kesehatan lo juga. Betul. Ya gue tahu sih, maksudnya emang pasti mereka care sama gue. Tapi sebenarnya gini loh, aku tuh tipikal yang anak main banget sebenarnya. Jadi mau secapek apapun, aku tuh pasti ngeluangin waktu buat main. Work hard, play hard ya. Iya dong. Tos. jadi emang nyempetin waktu tuh buat main sama teman-teman, ketemu teman atau apa gimana gitu. Nah tapi memang akhir-akhir ini aku tuh lebih ketika diajak main gitu aku kayak bentar ya, lagi kerja dulu, bentar ya, ini masih ngerjain ini dulu. Nah jadi tuh kontras itu kelihatan banget nih jadinya nih, antara yang biasanya gue selalu ngusahain buat ketemu mereka, tiba-tiba tuh kayak gila lu sibuk banget ya gitu loh. Oke, I see. Nah ada satu nih yang belum kita bahas, gimana soal waktu untuk diri lo sendiri. Do you make time for yourself? Pasti. Aku gini, tipikalku, aku selalu punya me time, ya maksudnya buat diri aku sendiri. Nah sebenarnya nggak susah,
kalau aku capek sama pekerjaan, capek lagi nggak mau ketemu orang, aku tinggal ya udah aku balik pulang, udah aku nonton terus tidur. Rebahan, emang kadang paling enak sih ya. Iya, parah itu enak banget. Udah cukup kayak gitu aja, itu tuh benar-benar kayak udah rilis. Jadi kayak udah capeknya hilang, nggak stres apa gitu. Pokoknya udah itu tuh udah formula paling apik lah buat aku gitu. Sebenarnya sih kuncinya tuh kita sadar ya. Kuncinya tuh kita melakukan segala sesuatu dengan penuh kesadaran gitu. Kalau menurut aku ini agak-agak diambang nih kalau dengar cerita kamu ya. You seem fine. Kamu ngerasa kayak enggak kok, gue gak ada masalah segala macam gitu. Cuma teman-teman gue aja yang suka komplain gitu. But kita kadang-kadang emang harus khawatir sama sesuatu yang terlihat baik-baik saja. Gitu loh kadang. Benar, maksudnya gini. Kadang tuh orang yang ngerasa baik-baik aja ternyata justru tidak mampu atau belum mampu mengidentifikasi masalahnya sendiri. Makanya dia pikir fine-fine aja. Karena belum tahu gimana caranya mengidentifikasi masalah itu gitu. Nah gini, kalau menurut aku sih I totally salute you. Aku suka banget sama semangat kerja kamu dan your positivity dalam melihat bahwa ya udah ini pekerjaan gue, this is what I have to do. Gue fine-fine aja kok, gue juga masih bisa main, gue masih kalau pengen rebahan ya gue rebahan gitu kan. Cuman memang kita harus selalu ingat aja sih menurut aku kunci dari purpose kita dalam hidup tuh apa. Mungkin sama juga sama teman kamu yang sempat nanya tadi kan, emang tujuan lo apa sih yang lo kejar, apa sih yang lo cari sebenarnya, lo kerja mulu gitu. Sometimes emang kita harus bisa nanya itu juga ke dalam diri kita gitu. Manusia itu social beings, kita hidup di sini nggak sendirian. We have our family, we have our friends. Gimana pun juga kita tuh nggak boleh sampai keasikan dengan dunia kita sendiri, dengan ambisi-ambisi kita sendiri, dengan idealisme kita sendiri, sampai kita terus mengabaikan atau melupakan orang-orang di sekitar kita gitu. So menurut aku kamu sih udah oke banget ya dengan cause you love what you do gitu. Jadi even though banyak pressure dari pekerjaan kamu kayaknya anggapnya ya udahlah, it's normal gitu. I think you're doing a good thing dengan kamu curhat di sini sekarang. Karena seenggaknya yang namanya curhat atau meluapkan keluh kesah itu tuh penting banget loh. Jangan sampai kayak ya jadi melupakan kodratnya sebagai manusia yang sebenarnya lu tuh juga punya emosi-emosi lain loh selain you're fine. Kadang kamu bisa sedih, kadang kamu bisa marah, kadang bisa kesel, kadang bisa stres ya kan. Jadi jangan sampai lupa kalau kamu juga harus bisa meluapkan itu. Oke, hari ini cukup menarik ya pembahasannya. Oke Gia, thank you so much for sharing with us. Aku senang banget loh bisa ngobrol-ngobrol kayak gini sama kamu. Sama banget, thank you banget loh Kak. Dan jangan lupa, always be happy. Jangan lupa ya guys, kamu bisa DM kita kapan aja. We're happy to hear all your stories. DM aja ke @rehatsejenak_id_. Dan you can find us on Spotify @rehatsejenak. That's it for me today. Thank you so much for listening. And okay, so this one song, aku pengen muterin kamu satu lagu yang spesial buat kamu dari artis yang namanya mirip juga sama kamu. Here is Gia Indrawari dengan Rinduku. Enjoy ya Gia. Good night. Thank you. Saat ku merindu, terasa dalam di relung hati. Apakah hanya diriku yang merasakan